Dua anggota KKB Papua tewas dihujani peluru TNI Polri. Anggota kelompok separatis di Papua dikenal kerap melakukan tindakan-tindakan nekat. Tak hanya membahayakan warga sipil, tindakan mereka juga membahayakan diri sendiri. Hal inilah yang membuat teror KKB Papua seolah tak ada habisnya. Baru-baru ini dua anggota KKB mati-matian mengejar pesawat mata-mata yang dioperasikan prajurit TNI Polri di daerah itu. Sikap nekat itu terungkap dari sebuah video viral yang beredar luas di media sosial. Dalam video itu terlihat dua pria tersebut berlari-lari mengikuti kemana arah drone terbang. Mungkin karena telah menguasai medan di hutan Papua, kedua pria itu tak mengalami kesulitan mengejar drone tersebut. Meski medan yang dilalui terbilang berat, sepertinya tak ada arti bagi kedua pria nekat tersebut lantaran begitu cepat langkah kaki mereka. Saat pesawat mata-mata itu tiba di lapangan tersebut, kedua pria itu pun tiba. Kendati nafasnya tersengal-sengal, kecepatan berlari kedua pria itu membuat prajurit TNI Polri geleng-geleng kepala. Awalnya, prajurit TNI Polri mengira kalau kedua anggota KKB tersebut hendak menembak drone hijau tersebut. Bahkan kemungkinan terburuknya adalah mengikuti arah drone untuk menyerang anggota TNI Polri yang mengoperasikan drone tersebut. Namun dugaan itu meleset sebab saat drone itu turun di sebuah tempat terbuka, anggota KKB itu bukannya menembak atau menghancurkan. Kedua oknum itu malah menontonnya, dan saat drone itu hendak diterbangkan lagi, keduanya seakan berlari untuk menjauh. Meski pemandangan itu terasa janggal, tapi hal berikutnya justru tak disangka-sangka oleh TNI Polri. Di balik pepohonan yang lebat itu tampak beberapa anggota KKB dengan senjata api yang siap tembak. Hal itu terpantau dari balik teropong yang digunakan aparat TNI Polri di tempat yang agak jauh dari lokasi drone berada. Melihat fakta itu, aparat TNI Polri yang tahu gelagat KKB berniat melesakkan amunisi guna menamatkan riwayat kedua oknum tersebut. Tapi niat buruk itu diurungkan. Rencana itu terpaksa disimpan lantaran kedua oknum itu tak merusak drone yang dikejar. Apesnya, saat itu hendak dibenamkan dalam-dalam, tiba-tiba terdengar rentetan bunyi tembakan dari lokasi drone. Tembakan itu ternyata bersumber dari anggota KKB setelah melihat pentulan cahaya dari senjata api TNI Polri yang terkena sinar mentari. Untungnya tembakan KKB itu tidak mengenai prajurit TNI Polri karena dilakukan secara membabi buta oleh KKB. Tapi sejurus kemudian, TNI Polri melepaskan tembakan balasan secara beruntun ke arah KKB. Tembakan beruntun itu dimaksudkan untuk mengacaukan konsentrasi KKB yang saat itu hendak mengamankan drone. Selain itu untuk membubarkan anggota KKB yang kemungkinan sedang berada di tempat itu untuk maksud-maksud tertentu. Apesnya ketika KKB yang lain telah melarikan diri, kedua oknum pengejar drone malah berinisiatif mengambil drone kepunyaan TNI Polri. Aksi nekat itu rupanya terpantau dari balik teropong prajurit TNI Polri yang sedang siaga pada area yang agak tinggi. Melihat itu, prajurit TNI Polri terpaksa mengambil tindakan tegas terukur. Dengan bidikan yang super tepat, dua anggota KKB itu tiba-tiba delosor sungsep ke bebatuan yang ada di depan. Kedua personel KKB itu terpaksa dikirim ke alam lain hanya dengan dua butir peluru yang masing-masing bersarang di bagian kepala. Peristiwa nan miris ini sesungguhnya berawal dari rencana prajurit TNI Polri memantau aktivitas warga di tengah hutan. Lokasi yang dipantau kali ini berdasarkan informasi dari seorang mantan anggota KKB yang kini telah kembali ke pangkuan NKRI. Narasumber itu menuturkan bahwa di sebuah area di Kabupaten Puncak sering digunakan KKB sebagai tempat untuk berkumpul. Lokasi tersebut jauh dari pemukiman penduduk dan berada di wilayah hutan yang cukup lebat. Lokasi itu jarang dilalui warga selain karena medan teramat berat. Cuaca pun agak ekstrim, tapi dari cerita itu aparat TNI Polri pun berencana melakukan pemantauan guna memastikan benar tidaknya informasi tersebut
Akhirnya pemantauan pun dilakukan dengan menggunakan fasilitas drone yang dimiliki oleh TNI Polri. Dari pemantauan itu memang terlihat banyak orang berkumpul di tempat tersebut, tapi yang berkumpul itu bukan hanya anggota KKB dengan senjata di tangan, tetapi juga ibu-ibu dan anak-anak. Mengingat banyak warga sipil di tempat itu, aparat TNI Polri pun mengurung niat untuk melakukan penyerangan. Makanya drone yang telah terbang di sekitar lokasi tersebut dialihkan ke tempat lain, terutama ke area yang terlihat asap api membumbung tinggi. Pengalihan drone ke tempat itu sesungguhnya berawal dari informasi bahwa lokasi berasap itu ditempati anggota KKB. Oleh karena itu, TNI Polri pun melakukan pengintaian. Benar saja bahwa di tempat itu sedang berkumpul awak KKB, entah untuk apa, tapi dari tempat inilah drone yang mulanya dioperasikan untuk memata-matai aktivitas KKB tiba-tiba dikejar balik oleh anggota KKB. Pengejaran drone itu tentu mengkhawatirkan TNI Polri